Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, tangguh dan kreatif. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 8, peristiwa alam, masuk pada subtema kedua yaitu bertema kemarau pada pembelajaran pertama. Silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Mari anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan kalian buka pembelajaran subtema kedua. Mari kita pelajari bersama. Subtema 2, kemarau. Musim adalah keadaan udara pada waktu cukup lama. Indonesia mengalami 2 musim. Musim-musim itu adalah musim hujan dan musim kemarau. Bila matahari bersinar terik dan udara terasa panas, maka disebut musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Kita mudah menjadi haus. Di beberapa tempat mulai kekurangan air. Apa yang dapat terjadi saat kemarau? Ayo kita cari tahu bagaimana pencegahannya. Nah, pada subtema kedua ini kita akan membahas tentang salah satu musim di Indonesia yaitu musim kemarau. Oke, musim kemarau itu musim di mana musim jarang terjadi hujan, maka udara terasa panas dan kita akan mudah terasa haus. Kemudian tanah juga karena jarang turun hujan, tanah jadi tidak subur. Oke, kita pelajari selanjutnya tentang musim kemarau. Lanjut buka ke halaman 45. Pembelajaran 1. Ayo dengarkan gurumu membaca teks berikut. Musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Sungai dan mata air mengering. Tanah menjadi kering dan tandus. Tumbuhan dan binatang banyak yang mati. Sawah tidak bisa ditanami. Nah, ini gambaran musim kemarau. Tanah jadi kering, pepohonan banyak yang mati. Kemudian bawahnya, sumur milik warga kering. Warga di sekitar rumah Bella kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus sabar mengantri untuk mendapatkan air bersih. Air didapat dari mata air yang masih ada. Nah, ini karena sumur-sumur di rumah tetangga Bella itu kering, maka mereka harus mengantri mencari tempat di mana mata air itu masih ada, mengantri untuk mengambil air. Nah, pada saat kalau pas tidak musim kemarau, sumur mereka setiap rumah punya sumur dan airnya masih ada, jadi tidak perlu mengantri. Tapi untuk saat ini karena musim kemarau, sumurnya kering, jadi harus mengantri air untuk keperluan sehari-hari. Kemudian bawahnya ayo jawab pertanyaan berikut ini. Nah, Bu Farida akan menjawab secara lisan, nanti kalian mengulang dan menulis jawaban di tempat yang di sebelah soal. Kapan hujan jarang turun? Di musim kemarau. Jawaban nomor 1 nanti ditulis di sini. Nomor 2, apa yang terjadi saat hujan jarang turun? Air mengering. Jawaban nomor 2. Nomor 3,
Bagaimana tanah saat musim kemarau? Tanahnya menjadi kering dan tandus. Nomor 4, apa yang dilakukan warga di sekitar rumah Bella? Warga harus sabar mengantri untuk mendapatkan air bersih. Soal nomor 5, dari mana warga sekitar rumah Bella mendapatkan air? Dari mata air yang masih ada. Nah, ini nanti jawabannya kalian tulis di sebelah soal. Tapi sebelumnya kita lanjutkan pembelajaran dulu. Kita perhatikan dulu nggih pembahasannya. Sekarang pindah ke halaman 46. Baca cerita di bawah ini. Rumah berdebu. Ibu dan Kak Hadi sedang membersihkan rumah. Bella bantu mengelap kaca. Debu menempel di kain lap. Kain lap warna putih berubah menjadi coklat. Kata ibu, pada musim kemarau banyak debu. Rumah menjadi cepat kotor. Rumah harus selalu dibersihkan. Rumah bersih adalah rumah sehat. Dan kita jawab pertanyaan yang di bawahnya berdasarkan bacaan yang ada di atas ini. Nomor 1, siapa yang dibantu Bella? Ibu dan Kak Hadi. Jawabannya itu. Nomor 2, kegiatan apa yang dilakukan Bella? Bella melakukan apa? Bella itu adalah melakukan mengelap kaca. Jawaban kedua. Soal nomor 3, apa yang banyak menempel di rumah saat musim kemarau? Debu. Jawabannya nggih. Nomor 4, bagaimana cara merawat rumah agar selalu bersih? Caranya sering disapu, debu juga sering dibersihkan. Nomor 5, apakah sikap Bella baik? Jelaskan pendapatmu. Nah, sikap Bella itu baik karena dia rajin membantu Kak Hadi dan ibu membersihkan rumahnya. Bawahnya, ayo lakukan. Coba ceritakan bagaimana keadaan rumah dan halaman saat musim kemarau. Ceritakan dengan suara lantang. Nah, kalian diminta menceritakan keadaan rumah dan halaman rumahmu pada saat musim kemarau. Kita lanjut ke halaman 47. Beri tanda centang pada pernyataan yang tepat. Berikut kegiatan yang aku lakukan saat musim kemarau. 1. Menutup jendela agar debu tidak masuk ke dalam rumah. Ya, betul, kita centang. Nomor 2, banyak minum es karena merasa haus. Ini kurang tepat. Kita memang diminta untuk banyak minum saat musim kemarau, tapi minumnya air putih saja, bukan es. Karena kalau banyak minum es, kita haus habis main panas-panas, itu terus minum es, maka kita bisa mudah sakit. Jadi ini kurang tepat karena yang diminum es. Kalau yang diminum air putih atau air minum biasa itu baru tepat. Dan bermain-main dengan air. Nah, ini juga tidak tepat karena musim kemarau itu airnya banyak yang kering, maka kita harus menghemat air. Pernyataan nomor 4, selalu membawa jas hujan ke sekolah. Apalagi ini tidak tepat nggih, karena pada musim kemarau itu jarang turun hujan, maka jas hujannya kita simpan dulu di rumah. Dan pernyataan yang terakhir, tidak berlama-lama berada di luar rumah. Nah, ini betul. Jadi ini kegiatan yang kita lakukan pada saat musim kemarau yaitu menutup jendela agar debu tidak masuk ke dalam rumah dan tidak berlama-lama berada di luar rumah. Bawahnya, ayo jawab. Ibu senang dibantu oleh Bella. Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu juga memuji Bella yang pandai mengelap kaca jendela. Nah, ini dialog antara ibu dan Bella. Ibu berkata, terima kasih Bella telah membantu ibu. Dan Bella menjawab, Bella senang bisa membantu ibu. Dan ibu memuji Bella, Bella memang pandai
mengelap kaca. Semua kaca jendela bersih. Nah, jawaban Bella saat mendapat pujian ibu adalah terima kasih atas pujian ibu. Nah, jadi saat kita mendapatkan pujian, kita jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Lanjut ke halaman 48. Pada percakapan di atas terdapat ungkapan pujian. Pujian adalah ungkapan perasaan kagum terhadap seseorang. Pujian diucapkan dengan tulus dan jujur. Jika kamu mendapat pujian, ucapkanlah terima kasih. Nah, sekarang kalimat pujian diucapkan dengan intonasi atau nada tinggi. Berbeda dengan kalimat pujian, terima kasih diucapkan dengan intonasi atau nada rendah. Nah, saat kita mengucapkan kalimat pujian, kita ucapkan dengan intonasi atau nada tinggi. Sedang saat kita mengucapkan terima kasih karena mendapat pujian, kita ucapkan dengan intonasi atau nada rendah. Nah, sekarang bawahnya, ayo ikuti gurumu membaca kalimat pujian dan ucapkan ucapan terima kasih berikut. Sekarang kali ini kalimat pujian. Ingat, kalimat pujian kita ucapkan dengan intonasi atau nada tinggi. Nah, kalimat pujian pertama, kamu berani sekali memanjat pohon itu. Kalimat pujian kedua, kamu rajin merapikan kamar. Nah, ini kita baca dengan intonasi atau nada tinggi. Sedang ucapan terima kasih setelah dipuji kita ucapkan dengan intonasi atau nada rendah. Terima kasih atas pujian ibu. Terima kasih telah membantu ibu. Nah, ini jadi cara pengucapannya berbeda. Dan yang bawahnya, ayo lakukan. Beri tanda cinta untuk kalimat pujian. Ada 5 kalimat. Kita cari yang kalimat pujian. Yang pertama, wah, pertunjukan sulap kakak tadi hebat. Nah, ini termasuk kalimat pujian. Nah, nomor 2, selamat ya, kamu berhasil jadi juara. Ini juga kalimat pujian. Nomor 3, kamu sebenarnya pintar. Coba lebih banyak belajar. Nah, ini yang nomor 3, maaf. Kamu sebenarnya pintar. Coba lebih banyak belajar. Ini termasuk kalimat bukan pujian. Kemudian nomor 4, gambaranmu bagus jika diberi warna. Nah, ini juga kalimat saran bukan pujian ya. Kemudian nomor 5, seharusnya kamu bisa menang jika tidak terjatuh. Ini juga saran bukan kalimat pujian. Jadi yang kalimat pujian hanya 2, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian lanjut ke halaman 49. Buat kalimat pujian sesuai gambar berikut. Nah, ini ada gambar pertama, kita diminta membuat kalimat pujian. Gambarnya tuh Bella memuji teman yang menjadi juara menyanyi. Nah, ini Bella bisa mengucapkan selamat ya, kamu berhasil jadi juara. Bisa juga. Atau Bella memuji, wah, suaramu bagus sekali, pantas kamu jadi juara. Bisa seperti itu. Ya. Terus teman yang dipuji mengucapkan terima kasih. Jadi kita membuat kalimat pujian itu sesuai gambarnya. Nah, jadi nanti bisa kalian membuat kalimat yang lain asal pujian yang lain asal sesuai gambarnya. Ini cuma Bu Farida ngasih contoh ya. Untuk gambar kedua, ini kalimat pujiannya, wah, kamu pintar bermain egrang. Nah, teman yang dipuji mengucapkan terima kasih. Terus gambar yang ketiga ini yang baju merah ini memuji gambar temannya.
lukisanmu bagus sekali. Nah, jawaban anak yang dipuji juga terima kasih. Nah, seperti itu Itu contoh kalimat pujian. Jadi nanti kalau ada soal dan kalian ada gambar, kalian diminta membuat kalimat pujian, disesuaikan kalimatnya disesuaikan dengan gambarnya. Kemudian kita lanjut halaman 50. Musim kemarau telah tiba. Kita harus bersiap-siap menghadapinya. Ada banyak aturan yang harus diperhatikan. Aturan-aturan itu harus dilaksanakan agar tidak terhindar dari masalah. Inilah aturan tersebut. Tarik garis aturan dengan gambar yang sesuai. Nah, ini aturannya saat musim kemarau, minum air secukupnya. Gambarnya ini bersihkan kaca lantai dan perabotan rumah dari debu. Ini sesuai dengan gambar yang pertama. Dan yang ketiga, matikan air keran jika tidak digunakan. Ini gambar yang sesuai di nomor 3. Dan pernyataan keempat, makan makanan bervitamin seperti buah-buahan dan sayuran. Ini pernyataan sesuai gambar nomor 2. Dan kita lanjut ke halaman 51. Ayo lakukan. Saat musim kemarau, banyak orang menanti turunnya hujan. Risa bernyanyi lagu Hujan ciptaan Ibu Sud sambil menari. Nah, kalian tentunya sudah hafal lagu Hujan. Nah, ini Risa menyanyi sambil menari. Ayo ikuti gerakan yang Risa lakukan. Saat kalian menyanyi tik 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 bunyi hujan. Nah, gerakannya kedua tangan direntangkan ke atas, kaki berjalan di tempat. Oke. Kemudian saat kamu menyanyi di atas genting, maka gerakannya adalah kedua tangan direntangkan ke depan, kaki berjalan di tempat seperti gambar ini. Kemudian untuk pas menyanyi airnya turun tidak terkira, cobalah tengok dahan dan ranting, maka gerakannya kedua tangan di pinggang, kaki bergantian disilangkan ke depan, kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini Seperti ini yang harus kalian lakukan. Kemudian pada saat menyanyikan pohon dan kebun basah semua. Nah, gerakannya kedua tangan di pinggang, kaki diayunkan ke kanan dan ke kiri. Nah, ini ada 4 gerakan saat yang dilakukan saat kita menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Nah, untuk tugas hari ini yaitu kalian diminta membuat video menyanyi dan menari menyanyikan lagu hujan, kemudian sambil menari sesuai 4 gerakan ini. Kemudian hasil videonya kalian kirim ke Google Classroom. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran subtema kedua. Pembelajaran pertama sudah Bu Farida sampaikan. Banyak salahnya Bu Farida, mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar dan selamat selamat beraktivitas. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari Bu Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.